coba lihat. Itu kuahnya sudah matang teman-teman. Wah, mantap. Kita ngopi dulu nih. Ngopi dulu sebelum berpetualangan. Kita akan menerobos hutan menuju Sungai Landak. Poin tekukur 1 ekor. Mantap guys. Ini masih pagi. Jam 5 lewat. Ditembak oleh Bertus. Ada jatah nih untuk makan pagi. Pagi ini kita mancing. Tapi sambil jalan kita berburu dulu. Setelah sampai nanti di sungai, kita mancing di Riam. Oke, lanjut saksikan. Nah, kita sudah sampai di dekat lokasi mancing mania. Terlihat di sana. Kita akan zoom, itu sungainya yang ada Riam. Kita akan zoom. Kita lihat. Nah, di sana Riamnya nanti. Terlihat di sana Riam. Di sana kita akan mancing. Sungai Landak. Oke, sahabat Borek Petualangan, saksikan terus kelanjutan video kami. Kita akan turun ke bawah. Ada suara burung punai. Oke guys. Ya. Sudah nyampe guys. Pondok Pak D. Sini hutannya masih asli guys. Tupai. Lanjut guys. Masuk hutan lagi guys. Ada jembatan darurat guys. Guys, ada kayu arang.
teman-teman. Kita mau menyeberang sungai kecil. Jembatannya darurat nih. Hati-hati bro. Iya, jembatannya darurat. Dibuat oleh warga setempat di kampung Riam Panjang atau kampung Sebebat di sini. Di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Ya, teman kita sudah sampai. Giliran saya menyeberang. Saya tidak bisa merekam ya, karena saya pegang kamera. Takutnya tergelincir, jatuh. Itu sungai di bawah, bahaya. Jadi kita matikan kamera ya teman-teman. Oke, saksikan kita kelanjutannya perburuan kita hari ini dan petualangan kampung Sebebat guys, kampung itu. Kampung Sebebat. Ini ada bapak nih tinggal kampung ini. Ada adik-adik nih mau mandi. Yuk kita lanjutkan, kita mau mancing sungai. Kampung di dekat Riam, tepi sungai Landak. Cek tupai, pergi ngail, pergi mancing. Nah, ketemu bapak nih di rumah sedang mengerjakan apa itu? Meraut apa itu? Meraut uwi Bapak ini meraut uwi. Sedang menyerut rotan untuk anyaman. Buat anyaman apa itu? Anyaman apa, Wak? Bikin nano, bikin untuk mikul, alat pikul barang. Oke, lanjutkan. Ini di perkampungan Sebebat. Kita lanjutkan lagi perjalanan menuju Riam. Sudah sampai tepi sungai. Kita lihat Riam dari sini dulu. Wah, itu dia. Ini seberang sana ini perkampungan juga. Nah, itu ikannya. Nah, luar biasa seru. Ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ambil tupai nyangkut. Naik lagi ke atasnya. Dah. Tapi Tupainya guys, nyangkut tadi di atas. Lumayan tinggi tadi nyangkutnya. Ya ini guys, kita udah nyampe di Riamnya. Tuh ada bapak-bapak menjala guys. Ini Riamnya. Mantap pak.
ikannya banyak guys di sini. Ini nanti jadi tempat spot kita mancing. Oke, jalannya udah ditebar. Kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, kita sudah berada di tepi sungai di Riam Sebebat. Nah, ini apinya sudah mulai dihidupkan. Nanti kita mau masak dulu. Kita masak tupai dan burungnya tadi yang kita dapat. Kita gunakan, nah ini masak pakai bambu. Kita masak di dalam bambu. Rasanya nanti luar biasa ya teman-teman. Ya, masak dengan bambu itu salah satu cara untuk kita di hutan. Kalau kita ingin makan yang berkuah, ya salah satu caranya kita masak dengan bambu. Ini pemandangannya luar biasa di tepi sungai. Cuma sayang airnya keruh karena Sungai Landak ini aktivitas masyarakat sangat tinggi, bekerja di sungai, dan banyak juga lahan-lahan perusahaan di wilayah-wilayah sepanjang Sungai Landak ini, sehingga jika turun hujan airnya berubah jadi keruh karena erosi dari tanah lahan yang tergusur untuk perkebunan. Itu membuat lumpur dari tanah-tanah itu turun ke sungai, terbawa arus, terbawa air hujan, sehingga dia membuat air menjadi keruh. Dan juga ada aktivitas pertambangan lokal masyarakat di sini, di sepanjang sungai ini, pertambangan lokal untuk menunjang kehidupan masyarakat di sini. Kita juga tidak bisa melarang, dan pemerintah juga sudah bekerja dengan maksimal untuk terus melakukan sosialisasi agar masyarakat berubah perlahan-lahan supaya tidak lagi mencemari sungai, supaya tidak lagi bekerja yang dapat merusak lingkungan. Tapi memang kondisinya cukup sulit. Itu masalah kita bersama untuk bersama-sama kita carikan solusi. Kita semua punya tanggung jawab masing-masing. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar perlahan-lahan masyarakat dapat menyadari pentingnya menjaga lingkungan agar keseimbangan alam itu tetap ada di wilayah kita, sehingga kita terhindar dari bencana-bencana yang mengancam kita. Karena alam jika sudah marah, maka dia akan menunjukkan keganasannya. Tuhan juga tidak senang dengan umatnya jika kita terus-terusan merusak alam yang begitu indah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Pencipta.
Oke, baik teman-teman, sahabat channel Borek Petualangan, terus saksikan kelanjutannya. Kita akan istirahat dulu. Kami akan istirahat dan mengerjakan masakan. Kita akan mengerjakan burung, membersihkan burung, dan nanti akan kita masak di dalam bambu. Luar biasa pemandangannya dengan hutan yang masih lebat. Ini di bagian hulu itu perkampungan. Ini sungai menjadi saksi sejarah juga. Pada zamannya tahun 90-an atau seingat saya itu di tahun 94, 95. Ini sungai menjadi transportasi utama untuk wilayah Kabupaten Landak bagian hulu, yaitu wilayah Kecamatan Kuala Behe sampai air besar. Jadi menuju air besar Serimbu itu melewati sungai ini. Jadi di sana ada riam itu, kita zoom dulu. Nah, ini jalurnya. Jalur perahu dari hilir nih mudik membawa barang-barang, kelengkapan sembako dan sebagainya. Ini melewati jalur tengah. Itu nanti kita tunjukkan lebih dekat. Itu jalur tengah, nah itu kepala riamnya. Itu sangat susah. Kalau menurut pengakuan dari pengemudi perahu ini sangat sulit di sini. Salah satu tantangan juga. Dan bapak saya termasuk salah satu pengemudi dulu, karena beliau di tahun-tahun 90-an awal itu memang kerjanya di sungai, mengendari perahu. Bapak punya satu perahu dulu untuk angkutan barang dari kota Ngabang menuju Kuala Behe, menuju kecamatan. Jadi ini adalah transportasi utamanya pada kala itu. Jadi sangat bernilai sejarah sekali tempat ini. Saya ingat dulu, saya ketika ikut bapak dulu ya, ketika perahu bapak akan menanjak ini, sungai ini, riam ini, kita diturunkan di sini, ini di bagian sini, atau ada yang di seberang sana. Kita diturunkan karena berbahaya kalau penumpang ada di dalam perahu, karena sering terjadi terbalik perahunya di sini, karam. Yang Sungai Landak ini sekitar 500 meter atau 1 kilo ke depan, itu riamnya luar biasa lagi. Nanti suatu saat kita akan ke sana. Kita bikin video berikutnya, nanti kita akan tunjukkan riam yang bagian hulu dari ini. Kita akan tunjukkan, kita akan berpetualang lagi di kesempatan lain. Kita tunjukkan nanti riam-riam yang di hulu ini. Karena banyak riam lagi, ada riam panjang, ada riam pulau, dan itu sangat menarik. Upaya tadi sudah dibersihkan. Oke teman, ini saya perlihatkan proses membersihkan daging burungnya tadi. Ini burung punai dengan burung tekukur. Nah, itu tupai lagi dipotong, masukkan ke dalam bambu langsung ya. Kita masak dalam bambu. Terus wasop terus, nama lah bulu terus. Nah, ini proses masuk ke bulu, dagingnya masukkan satu-satu. Tempat istirahat. Ini alat pancing.
baru dapat ikan satu. Ya, ini ikannya. Setelah makan nanti kita lanjut mancing lagi. Ini hutannya masih asli. Di sini masih terjaga asli. Pesan kami adalah supaya kita masyarakat, kita umat manusia sadar akan pentingnya lingkungan hidup, lingkungan alami hutan, karena disitulah kekayaan yang paling utama. Jika kita bersahabat dengan lingkungan, dengan hutan, maka hutan juga akan melindungi kita. Dia terus akan memberikan manfaat bagi kita. Terbukti sejak zaman nenek moyang kita, mereka bertahan hidup oleh hutan dan bersahabat dengan hutan, dengan alam. Maka kita juga, generasi-generasi sekarang harus sadar bahwa kemajuan ekonomi boleh saja, tapi ingat, hutan adalah dasar dari kehidupan. Maka kita juga harus bisa menjaga hutan yang masih ada, agar kelestariannya dapat bermanfaat untuk generasi-generasi kehidupan selanjutnya. Salam lestari, salam dari kami Borek Petualangan. Indonesia tetap jaya, maju dan sejahtera. Saya akan mengambil air untuk isi di sini, karena air kita kehabisan tadi, air minum. Jadi kita isi pakai air sungai. Nah, ini sungainya kita isi sampai penuh. Untuk kuahnya nanti kurangi sedikit, nah kalau terlalu penuh nanti dia akan tumpah. Langsungnya kali lagi no. Patung ya ya. Kafe lagi. Aku udah niat sedikit batunya. Nah, nyambung kan kudanya. Tong ke bagu ya, oh. Dah ke bumbu dah. Ya. Belacannya. Belacannya. Susah belacan. Siapa? Orang Dayak bilangnya ngodos. Masak dalam bambu itu bahasa kami itu ngodos. Jadi rasanya berbeda sekali dengan dimasak di alat masak rumah ya. Karena ini pakai api yang asli dari kayu. Lalu wangi dari bambu itu juga akan terasa di rasa masakannya nanti.
Dan itu sangat alami sekali teman, sangat alami. Kalau teman-teman yang dari kampung pasti mengerti, pasti tahu ini cara masak orang Dayak ini. Oke, tunggu masakan kami sudah masak, nanti kita akan makan bersama di sini sambil istirahat. Mantap, mantap. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saluga, Basengat Kak Jubata, Arus. Berjumpa kembali bersama kami channel Borek Petualangan. Pada hari ini kami berburu tupai di pagi hari tadi, dan dilanjutkan siang ini kita akan memancing ikan di sungai. Untuk saat ini kami sedang beristirahat untuk makan pagi, karena kami tadi dapat buruan tupai sama burung. Jadi kita masak dulu tadi dan sebentar lagi akan matang. Setelah matang kami akan makan bersama dengan tim. Ada 2 orang teman tadi yang ikut bersama. Nah, ini sudah mendidih. Coba lihat, itu kuahnya tadi karena terlalu penuh jadi keluar. Karena proses mendidih di dalam itu sangat panas sekali, sehingga kuahnya tembus-tembus itu. Kuahnya keluar dari bambunya. Karena ini tadi 2 ini penuh, isi daging tupai sama burung yang kita dapat tadi. Sebentar lagi matang. Sudah matang teman-teman. Wah, mantap. Ya teman-teman, kita saksikan itu teman kita satu, Bertus, sedang mancing di sana. Wah, lemparannya mantap, mancing mania. Semoga bisa strike. Dari tadi kita mancing baru dapat 1 ikannya. Tapi gagal lemparan tus. Sepertinya sedang ada kendala di umpannya mungkin. Ya, terlihat mukanya murung karena ada kendala. Lemparannya beberapa kali gagal. Blur ya. Nah, kita punya gagal lagi lemparannya. Waduh, gimana nih memancing nih, lemparan gagal terus. Wah, mantap, berhasil akhirnya. Disimpan. Terlihat murung wajah pribumi. Terlihat murung mukanya karena beberapa lemparan gagal. Wah, sepertinya ada strike. Ada tanda-tanda strike. Ada tanda-tanda strike. Wah, teman kita strike. Oh, ternyata prank. Prank teman-teman. Woi, betul strike, betul strike. Strike ketus.
Nyangkut nampaknya, nyangkut. Habis makan, saya sedang bersantai menikmati gemuruh gelombang air Riam. Ini suasananya sangat menyejukkan sekali, tenang, refresh, menikmati keindahan alam. Teman kita satu sedang termenung menunggu pancingnya strike. Sepertinya belum ada strike dari tadi, terlihat gelisah. Menunggu pancingnya strike, menengadah ke langit, memohon doa kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan rezeki apakah strike? Apakah strike? Kita saksikan. Apakah itu strike? Ternyata tidak ada ya. Lemparan lagi, tidak putus semangat untuk melempar pancing. Begitulah kehidupan. Kita diajarkan untuk terus bersabar dan terus bersemangat untuk menghadapi pasang surutnya kehidupan. Tidak ada kata menyerah selagi napas masih diberikan oleh Tuhan. Di sana terlihat juga seorang bapak yang sedang memancing. Oh, itu teman kita. Saya kira siapa tadi? Oh, itu Pinky, teman kita juga. Ternyata dia akan turun juga ke sungai untuk memancing ikan. Karena dari sana spotnya lebih bagus. Apakah Bertus menyerah? Kita tunggu. Nanti kita juga akan berangkat di sana, akan menyeberang ke tengah-tengah. Itu posisinya di tengah-tengah ya. Kalau sungai ini saya perlihatkan. Nah, ini saya ini sedang berada di pinggir, di tepian. Nah, ini di tepian. Saya di tepian. Dari sini ini tepian. Itu tepat di tengah-tengah. Itu ada batu yang timbul di sana, itu tepat di tengah-tengah air, tepat di tengah sungai, tengah riamnya. Nah, ini hilirnya. Ini sayang sekali ya, sungainya keruh. Cuaca cukup cerah.
Ya, kita kehausan ambil buah kelapa. Minta sama warga tadi. Bang Bertus sedang manjat kelapa. Itu dia. Iya. Kita akan minum air kelapa dulu. Kaca hampi karena amin ini lu kau ki. Etus. Disamun boh. Kali ini tali, pipa no. Dah, 3 buah jadi. Oke. 3 buah kelapanya. Makasih Bewa, kelapa kami ambil 3. Mau dibayar ndak mau. Tadi ibunya kita mau bayar, ndak usah katanya, ibunya baik. Kita mau bayar, dah ambil jak katanya. Kita kasih kita kelapa muda. Au. Dah. Segar. Minum air kelapa muda. Selesai mancing. Mancingnya belum ada strike. Cuma strike 1 aja. Oh, segar. Bang Bertus lagi minum air kelapa. Terus migak. Mantap. Nah. Kelapa tua. Tahu muda terus. Belah dulu, kita mau makan isinya. Nih isinya. Oke teman-teman, kita menemukan sungai berbatu, ada air terjunnya. Saya mau mandi dulu. Nah, ini pas nih. Cuaca panas, habis panas-panasan tadi di sungai mancing ikan. Sekarang waktunya mandi. Ya, ini sungai berbatu, ada guanya. Oke, saksikan. Kami akan mandi di sini. Ada air terjunnya walaupun kecil. Airnya masih jernih. Sangat jernih nih. Batunya kelihatan di dalamnya. Wah, jernih sekali teman-teman. Hutannya juga masih asli, masih lebat ya. Inilah salah satu keuntungan menjelajah hutan. Kadangkala kita menemukan tempat yang masih alami dan belum banyak tersentuh oleh manusia.
Oke, kita akan mandi, saksikan terus. Sekian perburuan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Ikuti dan tunggu video petualangan kami selanjutnya. Jangan lupa dukung dengan subscribe dan share video kami.